Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis dan visualisasi data menggunakan Teen Mental Health Dataset. Dataset ini berisi data dari 2.500 remaja yang mencakup penggunaan media sosial, pola tidur, aktivitas fisik, tingkat stres, serta beberapa faktor lain yang berkaitan dengan kesehatan mental remaja. Melalui analisis ini, kami ingin memberikan gambaran kepada guru BK, orang tua, dan remaja mengenai bagaimana kebiasaan sehari-hari, khususnya penggunaan media sosial dan gaya hidup dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental remaja. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Nunung Aulia Ulfa NIM 2310610004, yang kedua Nisrina Afifah dengan NIM 2310610006, yang ketiga Friska Nurul Fadilah dengan NIM 2310610023. Visualisasi yang pertama menunjukkan proporsi penggunaan media sosial oleh remaja. Nah, pie chart ini dipilih karena memudahkan pembaca untuk melihat perbandingan persentase setiap kategori terhadap keseluruhan responden secara cepat dan sederhana. Penggunaan platform media sosial oleh remaja pada dataset ini cenderung merata. Kategori Other, yaitu selain Instagram dan TikTok, memiliki proporsi terbesar, yaitu sebesar 25,28%. Lalu diikuti oleh remaja yang menggunakan Instagram dan TikTok secara bersamaan sebesar 25,12%, Instagram sebesar 25,8%, dan TikTok sebesar 24,52%. Selisih persentase antar kategori sangat kecil, sehingga tidak ada platform yang benar-benar mendominasi penggunaan media sosial di kalangan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa remaja menggunakan berbagai platform media sosial dengan proporsi yang hampir sama, dan tidak hanya berfokus pada satu platform tertentu. Visualisasi yang kedua membahas mengenai hubungan antara tingkat stres dengan rata-rata durasi penggunaan media sosial pada remaja. Untuk melihat hubungan tersebut, digunakanlah scatter plot karena visualisasi ini dapat menunjukkan pola hubungan antara dua variabel. Berdasarkan grafik, terlihat adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat stres yang dialami remaja, semakin tinggi pula waktu yang dihabiskan dalam menggunakan media sosial. Meskipun tidak semua responden menunjukkan pola yang sama, hubungan antara kedua variabel tersebut cukup terlihat pada data yang dianalisis. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam waktu yang lama perlu menjadi perhatian, terutama jika disertai dengan meningkatnya tingkat stres. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang baik agar remaja dapat menggunakan media sosial secara lebih sehat dan seimbang. Selanjutnya, visualisasi yang ketiga. Nah, pada visualisasi yang ketiga ini menunjukkan perbandingan rata-rata durasi tidur berdasarkan tingkat interaksi sosial remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya sedikit perbedaan rata-rata durasi tidur pada kelompok dengan interaksi sosial rendah, sedang, dan tinggi. Kelompok dengan interaksi sosial tinggi memiliki rata-rata waktu tidur yang sedikit lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Meskipun demikian, perbedaannya tidak terlalu besar. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat interaksi sosial kemungkinan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pola tidur remaja. Faktor lain seperti aktivitas sehari-hari, penggunaan handphone, tugas sekolah, maupun kebiasaan pribadi lainnya juga dapat berpengaruh terhadap pola tidur remaja. Berdasarkan ketiga visualisasi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial pada remaja tersebar cukup merata pada berbagai platform. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa semakin lama penggunaan media sosial, semakin tinggi pula tingkat stres yang dialami oleh remaja. Sementara itu, tingkat interaksi sosial menunjukkan hubungan yang relatif lemah terhadap durasi tidur. Melalui hasil analisis ini, kami berharap guru BK, orang tua, dan remaja dapat lebih memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan media sosial, interaksi sosial, dan pola hidup sehat. Media sosial bukanlah sesuatu hal yang harus kita hindari, tetapi perlu digunakan secara bijak agar tidak mengganggu kesehatan mental dan kesejahteraan remaja. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5.
Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.